Shalom semua, senang bisa bertemu dengan saudara-saudara kembali. Pada hari ini saya akan membagi sebuah pengalaman rohani, tapi itu bukan pengalaman rohani saya, saudara ya. Itu sebuah pengalaman rohani dari ibu saya, dan itu sangat memberkati saya dan tertanam kuat dalam hati saya. Ada suatu saat di mana ibu saya mengalami sebuah tekanan dalam hidupnya yang luar biasa. Ada tekanan dalam pelayanannya, tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tahu beliau saat itu dalam keadaan yang sangat susah. Banyak kesedihan hatinya yang diungkapkan kepada saya sebagai anak tunggal, saudara. Ibu saya ini dikenal sebagai seorang konselor. Kalau orang tahu, mungkin ibu saya banyak dikenal dengan nama Tante Mariana. Satu kali, ada seorang anak muda, saudara, datang ke rumah untuk konseling dengan ibu saya. Jadi anak muda ini tanya, betul nggak ini rumahnya Tante Mariana? Gitu. Dan ibu saya bilang, betul. Dan kemudian anak muda ini menyampaikan tujuan kedatangannya, yaitu, Tante, saya mau konseling. Seperti biasanya, ibu saya menerima anak muda ini, dipersilakan masuk, dan kemudian mulailah terjadi pembicaraan perkenalan, nama siapa dan sebagainya. Kemudian ibu saya kebetulan di situ ada yang lewat, orang jual makanan. Ibu saya tanya sama anak muda ini, kamu sudah makan? Belum, Tante. Nah, kemudian ibu saya menawarkan, kamu mau nggak makan? Anak muda ini berkata mau, gitu. Kemudian ibu saya membelikan makanan buat anak muda ini. Selagi makan, terus pembicaraan dilakukan. Kemudian selesai makan, disitulah kemudian ada intensitas pembicaraan yang lebih serius. Itu menarik, saudara ya. Jadi ibu saya menceritakan, setelah makan, anak muda ini mulai menceritakan, dan yang diceritakan itu bukan masalahnya. Ini menariknya. Anak muda ini cerita banyak firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang disampaikan itu menguatkan ibu saya sekali. Jadi ini kayak kebalik, saudara. Jadi ini seperti kayak si anak muda ini yang konseling ibu saya. Dan sepertinya apa yang disampaikan itu betul-betul apa yang dialami ibu saya. Dan setiap firman yang dibagikan itu memberikan kekuatan buat ibu saya saat itu. Ibu saya semakin, ini gak pernah terjadi kayak begini. Dia yang malah sering kasih firman ke saya. Ibu saya sering juga mancing gitu. Ini sebetulnya masalahnya apa? Tapi anak muda ini terus bicara firman. Kemudian sampai sebuah titik, anak muda ini pamit pulang. Tante, terima kasih buat makanannya dan sebagainya. Anak muda ini tidak bawa kendaraan. Kebetulan waktu itu, saudara, rumah saya masih di kampung. Kemudian anak ini pamit, anak muda ini, Tante, pulang. Terima kasih buat makanannya, terima kasih buat waktunya. Ibu saya di depan, berdiri di depan pintu, dan melihat anak muda ini berjalan. Dia jalan ke arah menjauhi rumah ya, tentunya ya. Keluar dari rumah itu, jalan keluar ke kampung saya. Tapi yang menarik, saudara, dalam jarak beberapa langkah, dia jalan, sampai sebuah titik, orang ini hilang. Anak muda ini hilang. Ibu saya kaget sekali, sangat kaget. Tapi dalam hatinya itu, ibu saya tahu, hari ini saya kedatangan seorang malaikat. Dalam hatinya berkata seperti itu. Kemudian anak muda ini kan sudah beberapa langkah sudah menjauhi rumah dan keluar dari kampung. Kalau orang Jawa bilang, ibu saya itu masih ketenggengen orang.
masih tertegun, masih kaget, masih berdiri di depan pintu rumahnya. Di saat itu ada suara dari dekat di telinga ibu saya yang berkata seperti ini, bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Kemudian diulang lagi perkataan itu, bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Ibu saya menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Hari itu beliau berdoa, saudara. Dia mengucap syukur buat sebuah pengalaman rohani yang luar biasa yang baru beliau terima. Kemudian saya pulang. Saya masih ingat saya pulang dari pelayanan waktu itu. Saya masih main musik waktu itu. Saya pulang. Saya bertemu dengan ibu saya. Ibu saya panggil saya. Dia panggil saya. Dia bilang, panggilan saya Nyo, saudara. Nyo, Mami mau bicara. Mami mau share sama kamu. Dan ini penting buat kamu juga. Karena beliau juga melihat saya sudah mulai masuk dalam sebuah pelayanan. Kemudian beliau banyak cerita. Dia ceritakan dari awal sampai akhir apa yang beliau alami. Dan nasihat yang sama itu diberikan ke saya. Dia sampaikan, Nyo, bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Saya mau katakan itu sebuah warisan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Lewat ibu saya, saudara ya, sebuah warisan rohani yang luar biasa. Saya dapat dalam hati saya, sehebat apapun pelayanan kita pada awalnya, sehebat apapun, kalau kita nggak betul-betul jaga langkah kita dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa ada di tempat yang salah. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan dan kita memastikan bahwa langkah akhir kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sebaliknya, jika engkau merasa bahwa engkau punya masa lalu gak baik, engkau bisa tetapkan langkah akhir di hidupmu. Minta Roh Kudus bekerja, minta Roh Kudus pimpin dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau bagi warisan rohani yang saya terima dari ibu saya kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada saat ini. Mungkin saat ini kau sedang mengalami situasi yang berat seperti yang dialami oleh almarhum ibu saya. Tekanan-tekanan kehidupan yang luar biasa. Tapi ingat, selalu ada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Dari pengalaman yang dialami oleh ibu saya tahu, oh, rupanya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan gak tutup mata, saudara. Dan Tuhan kirim malaikatnya untuk berbicara dengan ibu saya. Saya tahu akan ada pengalaman rohani yang kita akan terima dari Tuhan juga. Dan saya bersyukur saya mendapatkan sebuah nasihat yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui ibu saya, dan itu diwariskan kepada saya. Dan pada hari ini saya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Perhatikan di mana langkah akhir kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita merendahkan diri kita, minta tuntunan Roh Kudus, biar Dia yang menjadi kepala dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. God bless.